الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشاهد البلدة، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهدي وأصولهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدين والآخرة على هدين وكلنا صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الخامس في صفة تواضعه صلى الله عليه وسلم وجلوسه واتكائه. Fasal yang kelima, fi sifati tawadhu'ihi, yaitu pada sifat tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa julusihi, dan sifat duduknya Rasul, wattikaihi, dan besandarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam fasal ini menjelaskan kayak apa sifat tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tawadhu' dalam ungkapan kita yaitu disebut dengan rendah diri. Sebagian ulama mendefinisikan tawadhu' berbeda-beda, namun intinya yaitu sama-sama tidak ada merasa lebih daripada orang lain. Alla yaral abdu li nafsihi qadran wala qimatan wala maziyatan. Tidak ada melihat seorang hamba terhadap dirinya akan kadar dan juga nilai dan juga kelebihan daripada orang lain. Itulah tawadhu sebagian daripada definisi ulama. Jadi kada ada lagi merasa diri itu lebih daripada orang lain. Apabila ada perasaan madamal abdu yazunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fahuwa mutakabbir. Selama seorang hamba itu masih menyangka ada pada makhluk-makhluk ini orang yang lebih buruk daripada dia, maka orang itu masih masuk golongan mutakabbir.
rasa-rasa diri kita kalau masih merasa lebih baik daripada orang, ada yang lebih buruk daripada lebih buruk daripada kita, maka kita masih ada lagi biji-biji benih-benih sombong dalam hati. Dan ini kita rasakan, ya, kita masih aja merasa lebih baik daripada orang lain. Sadar tidak sadar kita masih ada sifat takabur masih. Melihat orang baju yang lebih buruk daripada kita, lalu timbul perasaan aku lebih bersih. Melihat orang yang wajahnya kada standar, lalu timbul perasaan aku lebih bungas, dan lain-lain. Selama masih ada perasaan seperti itu, kata ulama, maka masuk ke dalam golongan mutakabbir, orang yang sombong. Tapi kalau yang namanya seorang hamba yang mutawadhi, alla yara al-'abdu li nafsihi qadran wala qimatan wala maziyatan, itulah namanya tawadhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi tawadhu'an. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam asyaddan nas, paling bersengatannya orang, tawadhu'an yaitu tawadhu'nya. Paling tawadhu'nya orang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mencontoh, walaupun mungkin kadang-kala kayak Nabi benar kayak apa, pas benar kayak Nabi masih, setidaknya kita ada berusaha untuk mengikuti kayak apa sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa askanahum min ghairi kibrin, dan paling tenangnya mereka, itu paling tenangnya orang, min ghairi kibrin, tanpa ada disertai dengan sombong. Tenang, kadang-kadang orangnya pindah tenang, jaga wibawa, ini kan ada sifat sombong masih. Jaga wibawa, jaim, jaga image, kadang mau merendahkan diri, tenang pembawaannya, tapi merasa lebih tinggi dari orang, maka ini juga sudah masuk kategori takabur. Karena tadi ada merasa lebih daripada orang lain. Wa askanahum min ghairi kibrin wa ablaghahum min ghairi tatwilin, dan paling bersengatannya balaghah, yaitu penderan Rasul itu kadang-kadang sangat pendek tapi mempunyai arti yang sangat luas. Di dalam hadis Rasul bersabda, utitu jawami'ul kalam, jawami'ul kalim, aku diberikan jawami, yaitu kata-kata yang pendek tapi mempunyai makna yang sangat luas. Min gairi tatwil, tanpa panjang-panjang pender. Beda kalau kita penderannya panjang, intinya sudah kau ditangkap minjem duit. Permukaannya dulu kisah panjang, lawas ini itu kesana kemari, ujung-ujungnya amun kada minjem duit, ya minta bantuan. Kisah panjang pada dulu, terakhirnya sudah kau ditangguh. Oh, sudah cukup sampai di sini, bilang sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa kan orang tuh hendak meminta sesuatu, kada mau supan langsung aja. Anu dulu, kayak apakah isi bakesah dulu atau apakah, supaya orang yang mendengarkan ini merasa tersentuh. Setelah itu hanya, nah begitu, tolong ya aku, tolong bantu setelah bakesah itu kita. Tapi kalau Rasul, penderan beliau itu sangat balaghah, sangat tinggi,
sedikit tapi mempunyai makna yang sangat luas. Wa ahsanahum bishran, dan paling bagusnya orang itu bishran, wajahnya yang berseri-seri ya. Jurang tuh wajah nang nyaman dilihat wajah ya, kada bermuka masam, penuh dengan senyum, nyaman orang melihat. Seperti itulah, biar kada tersenyum tuh wajah Rasul itu kan sudah nyaman ya. Kalau orang memang pada dasarnya bungas, biar ini kada tersenyum, nyaman sudah dilihat, apalagi tersenyum ya. Ini sudah wajah kada nyaman dilihat, kada tapi mau senyum pulang, kenapa ada? Orang koler beparak ya. Karena dengan senyum itu aja sudah menjadikan suasana jadi nyaman ya. La yahulhu syai'un min amrid dunya, kada menjadikan beliau lupa apa jurang tuh, kada mencengangkan beliau, kada menjadikan beliau terkagum-kagum sesuatu min amrid dunia, daripada urusan dunia. Hala yahulu itu dahsyat bahasa kita itu. Kada menjadikan sesuatu itu mencengangkan, urusan dunia itu kada ya, biasa-biasa saja. Kita kan terpengaruh kalau ada orang berkisah istana, misalnya istananya bagus, langsung tenganga. Oh bagusnya. Atau ada orang berkisah motor nang bagus, lalu tengah ngajak emak luar biasa. Dunia, urusan dunia. Kita masih memang hubbud dunia ya. Tapi kalau Rasul cerita yang berkaitan dunia, perkara yang berkaitan dunia itu kada lagi sudah. Kada maulah beliau tercengang ataupun merasa sesuatu yang dahsyat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan juga lagi riwayat lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, seorang yang sangat tawadhu, bersengatan tawadhu, fi ghairi mazallatin, tapi kada sampai menjadikan hina, kada sampai merendahkan dirinya itu menjadikan jatuh kepada kehinaan. Justru merendahkan dirinya ini menjadikan malah semakin terangkat, semakin terpuji. Karena di hadis kan man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa yang bujur-bujur melakukan tawadhu, maka itu justru Allah akan angkat derajat orang itu. Sejatinya kita merendahkan diri, bersifat tawadhu, itu justru kita akan meninggikan diri kita, baik di sisi manusia, bahkan di sisi Allah pun juga akan mulia, dan Allah akan muliakan orang yang bersifat tawadhu. Jadi kita bersifat tinggi, sombong, itu rugi sendiri sebenarnya ya. Menjatuhkan harga diri kita sendiri. Kita bersifat rendah kepada orang yang tua, justru orang kadang madahkan nyawa terhina bana. Tidak, justru masalah orang menganggap luar biasa. Kawa merendahkan diri di hadapan yang memang orang yang pantas untuk dihormati. Naam, wa an Umar radhiyallahu taala, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan. Memuji berlebih-lebihan dengan yang kada bujur. Jadi la tatruni al-madhu bil batil, memuji dengan perkara yang kada bujur, jangan. Tapi kalau pujiannya adalah sesuatu yang benar, bahkan kita dianjurkan memujikan. Kayak di Burdah itu apa pujian beliau? Da'amad da'at hun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta. Apa?
Wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Tinggalkan cara orang seperti Nasara dan Yahudi di dalam memuji, yaitu mana? Pujian yang berlebih-lebihan dan kada bujur pujiannya. Sampai-sampai apa pujiannya itu Pak? Menjadikan Tuhan itu bisi anak. Itu pujian yang salah. Itu maksudnya tujuan Nabi ke situ. Jangan sampai ikam seperti orang Yahudi, orang Nasrani yang tadi memuji kepada sampai-sampai berlebihan, memadahkan Tuhan bisi anak, Tuhan beranak. Itu jangan. Tapi kalau memuji yang bagus, yang baik dan memang pantas itu miliknya Rasulullah SAW, silahkan puji. Dan sebagaimana disebutkan kan, kada ada habis-habisnya untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di dalam Maulid Habsyi Al Habib Ali apa? Stop. Syairnya beliau. Diingatan. Yang di dalam ada bahran itu. Wa kulluhum min rasuli lillahi multamisun bahran minal garfan minal bahri rashban aw minad. Itu burdah lain Habib Ali ya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashban minad diyami. Semua orang-orang yang berakhlak mulia, bersifat terpuji, itu seberataan mengambil daripada sifat-sifat terpujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di dunia ini setelah Rasul lalu ada akhlaknya, perilakunya yang luar biasa, maka itu adalah mengambil daripada lautan yang sangat luas, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengambilnya seember, ada yang mengambilnya segayung, sesuai dengan kapasitasnya mengambil, maka itulah naiknya dapat bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang luar biasa, masya Allah akhlaknya, berarti dia mengambil banyak daripada lautan tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tatruni, jangan kamu memuji berlebih-lebihan dengan yang batil. Kama atratin Nasara, sebagaimana memujinya orang-orang Nasara berlebihan Ibnu Maryam, yaitu anaknya Sayyidatuna Maryam, Nabi Isa alaihissalam, dipuji sampai-sampai dibedakan anak Tuhan. Kuitansi dan Mama Sidin pulang adalah Tuhan Ibu. Jadi bertiga beranak Tuhan, Abah, Mama dan anak. Seperanakan jadi Tuhan. Yang lain enak anak buah bertaan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan anak. Itu yang ditangati oleh Rasul. Jangan seperti itu, berlebih-lebihan kepada memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang batil. Tapi kalau pujiannya bagus, silahkan ungkapkan rasa cinta kamu, ungkapkan bagaimana sukanya kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyifatkan Rasul qamarun, sampai dinyanyikan qamarun. Memang wajah Rasul sebagaimana disebutkan dalam sirah ada seperti bulan. Sampai kemudian bilang anta syamsun anta badrun. Apa kata salah memuji Rasul seperti matahari dan seperti bulan? Tidak salah, memang di dalam sirah seperti itu disebutkan. Tapi kalau nang berlebihan tadi itu nang ditangati. Lalu kemudian innama ana abdun, hanya saja aku seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Jadi anjuran Rasul ucapkan Abdullah. Siapa Sayyidina Muhammad? Abdullah wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran pun disebutkan dengan Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, disebutkan dengan abdun, karena abdun kalau dinisbahkan kepada Allah itu mulia.
Tergantung menisbahkannya kemana. Kalau nisbahnya kepada Allah, menyandarkannya kepada Allah, mulia Abdullah. Dan wa kulluna abidullah, kita seberatan adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluh, dan utusan Allah, sebagaimana syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kada ada berlebihan. Wal itra'u, dan adapun itra' itu mujawazatul haddi fil madhi, melampaui, melewati batas fil madhi, di dalam memuji, itu namanya itra'. Lawan orang pun jangan jauh muji berlebihan sekadarnya. Karena kalau berlebih muji itu ketahuan mana sifat penjilat. Biasanya ada hendak sesuatu, pintar bana memuji-muji lawan orang. Tapi ujung-ujungnya tadi ada udang di balik batu. Al-Fatihah lima syahil gahwatil bunniyah wa man syaribaha binniyah min salih sufiyah anna Allah tagasham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijahim alayhi yuballighna kulla umniyah wa yahfazana min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'anawiyah wa yuslih jihadana buldan al-islamiyah wa yuslih amal wal niyah wal aqibah wal duriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Wal itra'u mujawazatul hadd fil madhi, melampaui batas di dalam memuji, itu itra'. La tatruni, jangan kalian melampaui batas itu dengan cara pujian yang batil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yudfa'u an-nas wa la yudrabu anhu. Dan juga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tawaduknya beliau, la yudfa'u anhu nas, tidak ada ditolak anhu daripadanya orang-orang. Jadi ada yang datang kepada Rasul itu kada pernah ditolak. Apapun hajat, selama itu memang Rasul bisa membantu, akan dibantu oleh beliau, tidak pernah menolaknya. Wala yudrabu anhu, dan tidak ada dipukul anhu daripada sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'tihi ahadun min hurrin wala 'abdin wala amatin wala miskinin illa qama ma'ahu fi hajatihi. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tihi ahadun, tidak ada datang kepada beliau, ahadun oleh seseorang, min hurrin, baik dari orang yang merdeka, wala 'abdin, dan juga tidak dari orang yang budak, wala amatin wala miskin, dan tidak ada juga dari seorang amah, budak perempuan, wala miskin, dan juga tidak ada daripada orang yang susah, illa, melainkan bangkit ma'ahu, bersamanya, fi hajatihi, di dalam menunaikan hajatnya, membantu kada pandang bulu. Siapapun yang datang minta bantuan maka akan dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan berat. Kita kadang-kadang masih ada pilah-pilih, atau ya ada kondisi tertentu nang kita lagi mungkin kurang nyaman, lalu datang orang minta tolong, bisa tersambut dengan kada nyaman juga. Karena kondisi, tapi Rasulullah tidak ada, semua tidak ada dibedakan. Berat memang.
untuk menjadi orang tawadhu itu berat. Namun setidaknya kita ada usaha, ada azam untuk mengikuti Rasulullah dalam bersifat tawadhu'nya beliau. Yang mana mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita menjadi orang yang tawadhu, karena dengan tawadhu itu dicintai oleh Allah dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yastakbiru an ijabatil amati wal miskin. Dan lagi sifat tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yastakbir, tidak pernah bersikap sombong, tidak pernah bersikap merasa besar, an ijabati, daripada mengabulkan al-amati, budak perempuan yang memanggil, mengiyau misalnya. Budak yang datang, wal miskin, dan juga orang yang susah minta tolong. Maka kita pun juga, jikalau dalam kondisi yang memang mampu untuk membantu, maka usahakanlah setidaknya memberikan bantuan, walaupun mungkin tidak seluruhnya. Jikalau ada orang datang minta tolong, maka paling kada benar bantu dengan doa. Itu sudah bantuan yang paling kada bermodal lalu. Aja ulun mendoakan aja pokoknya. Ujian nang miskin amun doa ulun gin kau aja sarongan kad perlu minta bantuan bian. Tapi nang ulun perlu bantuan tu ini apa? Dana. Aja ada ngis tumbajar aku masuk ke dalam doa. Sekalinya apa? Membawa lagu ya dana, ya dana. Kami minta dana kalau tadi. Ya dana. Allah an ijabatil amati, yaitu daripada mengabulkan amah, budak perempuan, wal miskin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillul lagwa. Dan lagi akhlaknya Rasul, yaitu sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak beliau adzikra, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita sebagai orang mukmin dikiau, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Udzurullaha dzikran katsira, zikir banyak, ingat Allah banyak-banyak. Dalam 24 jam usahakan, walaupun kadang mesti harus keluar di mulut kita, paling kadang benar dalam hati ingat lawan Allah. Lagi bersepeda kah, lagi berduduk kah, lagi berjalan kah, lagi berabah kah, hendaklah hati kita selalu berusaha untuk ingat kepada Allah. Apa di dalam Al-Quran? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa al-ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan ini batil, sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar.
Ini karena contoh kita juga adalah Rasulullah. Jikalau Rasul seorang yang sudah sangat luar biasa berzikir mengingat Allah banyak, maka kita orang yang biasa ini hendaklah mengikuti juga selalu banyak berzikir kepada Allah. Kadang mesti harus pakai tasbih, kadang mesti harus pakai nang alat-alat nang macam-macam. Wah ini digital, bepicik, manual dan macam-macam. Kadang mesti. Yang penting hati kita selalu ingat kepada Allah. Tapi alat untuk membantu, misalnya kan ada jumlah tertentu, maka itu memudahkan untuk kita mengingat supaya kada larut dalam berwirid. Nah kadang-kadang kan karena mengantuk bisa aja larut, bukan diingatan lagi hitungannya sampai tergugur tasbih karena teguring ya. Wa yuqillul lagwa, dan menyedikitkan al-lagwa, yaitu apa? Berbuat nang sia-sia. Bahkan kada melakukan nang sia-sia itu kada Rasulullah SAW. Jadi kalimat yukil sedikit ini kata ulama ai la yalgu aslan, kada berbuat nang sia-sia sama sekali kada Rasulullah. Karena al-qillatu tusta'malu fi nafsi syai' aslan. Kalimat qillah sedikit tadi itu apa? Dipakai untuk menafikan sesuatu secara sama sekali. Jadi kalimat qil kalau kita artikan secara fiqh menyedikitkan. Al-lagwa itu berbuat nang sia-sia. Namun maksudnya apa? Kadada sama sekali Rasulullah itu berbuat nang sia-sia kadada. Khutbah Jumat kan ada kalau wa man fa idza sa'idal khatibul mimbar wa syara'a fil khutbati fala yatakallamanna ahadukum wa man apa sama laqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagha. Ini kalimat lagha. Artinya kalau ada orang yang berpender lawan kawan dihiga, kawan berpender lalu kita madahi berdiam. Maka kalimat yang kita memadahi berdiam ini itu sudah menjadikan Jumat kita itu lagha, sia-sia. Padahal kita memadahi. Jadi kalau ada orang mau berpender ya Pak, kawan nih. jangan dipender sekali. Jangan diherani. Jangan orang mau pender hile kita penderi juga. Kita menagur nih. Itu mulai kita sia-sia sudah. Apalagi nambah pender, maaf lagi, apalagi orang khutbah berokohan, ya sudah. Karena kawai mulai bahari sudah gitu dia sudah kebiasaan ngalih membuang batu di pelatar, batunya gondol bener lalu ngalih. Coba batu halusnya mana aja kau jadi buang. Dirubah untuk kalau hari-hari ini masih aja mulailah latihan masuk Jumat masuk ke dalam, lawan hawa nafsu yang ada di luar, lawan pokoknya ke dalam dulu, ke dalam cari tempat yang nyaman bersandar, cari bawa kipas angin kuring. Itu lebih bagus daripada berpender pian. Guringnya aja kada apa-apa dibandingkan di luar berpender sia-sia. Lebih bagus lagi dengarkan orang khutbah. Faqad lagha, maka sesungguhnya telah sia-sia. Terus sambungannya tadi apa?
idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa yang sia-sia maka kalau ada lagi hitungan Jumat, cuman zahirnya aja sebagai Jumat, pahalanya kada dapat lagi sudah. Ada apa aja asalkan dipadahkan orang berjumat aja. Yang penting umpat berjumat ya. Ini sembahyangnya indah. Apa jurang tuh? Takutan dipadahkan orang kada berjumat. Sembahyang karena Allah ya. Itu makna laga tadi. Wa yutilu salata, dan memanjangkan sembahyang, melawasakan, terutama sembahyang sunat. Amunnya kawatu lawasi, biasakan sedikit tunggal dikitan lawasi ya. Panjangi baca surah napa nang misalnya seorang hafal yang terpanjang, kalau biasa qul huwallahu ahad ganti pulang nang panjang Yasin kan misalnya kan. Hafal aja kalau Yasin, sekali-sekali sembahyang ba'diyah Isya pakai surah Yasin. Tapi di rumah, jangan dilanggar, jangan di masjid, di rumah. Jadi bujur-bujur lillahi ta'ala kada ada nang melihat. Nya kalau ada nang melihat tuh kuat aja pian kena. Tapi kalau ada nang melihat coba. Bayang surah pertama baca Yasin, surah kedua baca Waqiah. Itu pula yang ketiga Tabarak. Malam itu aja setahun kan hanya pulang bahasa. Padahal anjuran kalau kita kuat sembahyang ba'diyah Isya itu surah yang dibaca adalah Alif Lam Mim Sajadah lawan surah Tabarak. Itu amalan para salafun saleh, karena Rasul disebutkan tidak Rasul itu kada guring kecuali setelah membaca Alif Lam Mim Sajadah dengan surah Tabarak. Nah, amalan ini dijadikan oleh ulama di dalam sembahyang ba'diyah Isya. Di antaranya Syekh Zaini Dahlan, gurunya para ulama mufti di Mekah sana, beliau mengatakan berpuluh-puluh tahun aku melaksanakan sembahyang ba'diyah Isya dengan membaca surah Alif Lam Mim Sajadah di rakaat pertama dan kemudian Tabarak di rakaat kedua. Sajadah apa aja kalau sekali-sekali aja amalkan, insyaallah kau aja sekali. Lagi kondisi nyaman, awak sehat, semangat. Tapi tadi ingat di rumah. Menandak panjang lawas itu di rumah, jangan di luar. Amun jadi imam juga jangan panjang-panjang, jangan lawas. Tapi jangan handap benda juga. Yasin. Wah, makmum sudah lawas soalnya. Allahu Akbar, ya takajud, takibar sama makmum, kenapa Yasin bener aja sekalinya. Ya. Panjangi ya, ini melatih kita untuk kita ini sembahyang rata-rata masih jauh dari kata khusyuk, itu jauh. Rasakan aja masing-masing khusyuk. Mungkin hitungan menit itu sudah luar biasa kalau khusyuk menit itu. Kadang-kadang mulai takbir sampai salam ketinggat lalu sembahyang. Saking khusyuknya, khusyuk memikirkan orang lain, kadang mikir orang sembahyang bang. Kada ingat lagi sembahyang, tahu-tahu asal tentungan gak sudah sembahyang, assalamualaikum sudah. Saking kada sadar. Hampir rata-rata kita. Tapi harus tetap ada usaha. Jangan mendengarkan omongan orang-orang apa jurang tuh liberal. Orang liberal itu kan madahi, bah kalau usah sembahyang kita kada khusyuk juga. Kena banyak khusyuk hanya sembahyang. Ini kesannya bujur memang karena intisari dalam sembahyang adalah khusyuk. Lalu kalau kada khusyuk baik kada usah sembahyang. Tapi salah menempatkan. Kayak apa dapat yang namanya khusyuk kalau kita kada mencoba, kada melakukan sembahyang? Dari mana dapat khusyuk? Harus diusahakan terus. Walaupun hari ini kita masih belum khusyuk sembahyang, tetap harus usaha. Kayak perkataan orang-orang apa orientalis tadi itu, orang liberal memadahi babinian nang berjilbab. Kalau saya berjilbab gen kelakuan nang kayak setan juga. Urusan lain, jilbab itu perintah, kelakuan itu urusan lain. Kalau yang berjilbab aja kelakuan masih kayak setan, apalagi nak ada berjilbab, kelakuannya nang kayak apa jadinya? Maka biarkan, tetap berjilbab, usahakan walaupun tadi pada berjilbab tapi hati kada berjilbab. Orang hati dulu jilbabi. Ya apa menjilbabi hati?
Kata-kata bilang luput benar. Untung ada cak lontong nang di pendere coba. Itu hendak menyesatkan umat Islam ya. Tadi diantaranya kada usah sembahyang yang kada khusyuk juga kena banyak khusyuk. Bahkan ada maaf ini sampai-sampai kada usah sembahyang aman cagarnya aman kada khusyuk juga apa isnya menggonoli sampai ada ucapan gitu ya Allah sampai sembahyang dibadahkan menggonol. Ini nang bupender memang mungkin wakil setan kalau mungkin ini. Perwakilan dari setan sampai menyambat gitu. Kenapa? Orang sembahyang khusyuk kada khusyuk biarkan aja sudah. Mudah-mudahan dengan inya berusaha Allah berikan khusyuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berijtihad bersungguh-sungguh untuk menuju jalan Allah, maka ingat Allah pasti akan berikan jalannya. Kada sia-sia. Hari ini mungkin belum kau tetap usaha. Jangan menyerah, sebab menyerah itu adalah salah satu sudah gangguan setan jadinya. Berarti setan sukses menggagalkan kita dalam melakukan ibadah. Ini sembahyang. Wa yaksirul khutbata, dan kemudian menghendapkan khutbah. Itu khutbah dalam Jumat. Jadi ini di hadis disebutkan tanda-tandanya faqih seseorang itu adalah inna min apa di hadis itu inna min ada di antara tanda-tanda faqihnya seseorang kisaruhu fis salat kisaruhu fil khutbah, handap dalam khutbah dan panjang di dalam sembahyang. Alhamdulillah kalau di lingkungan kita kan rata-rata khutbah kada lawas-lawas, masih batas normal. Sebagian tempat lain ada memang sampai ya Allah lawas benar, sampai makmum gelisah, woi apa ampihan ini khutbahnya kepanjangan. Namun ada juga sebagian ulama memang ya dalam artian dipanjangkan tapi kita sampai kepada membosankan. Karena apa, mungkin momennya memang perlu peringatannya itu, nasihatnya itu. Seperti para ulama di Arab itu panjang pian kalau khutbahnya. Cuman sembahyang panjang juga ini pulang. Nah kita ini masalahnya kan Jumat itu cuman surah yang dibaca hampir semertapuraan sama, yaitu surah Sabbihis dengan Hal Ata. Kalau di negara di Arab itu sebagai kadang-kadang yang baca surah apa? Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu satu. Lawan surah Al-Jumu'ah memang. Ini sunnah juga, cuman kita jarang karena mungkin dianggap terlalu panjang, jadi jarang banget baca itu. Atau mungkin faktor memang imamnya kada hafal juga membacakan jadi kada kuat. Ya. Surah Al-Jumu'ah sama surah Al-Munafiqun kalau salah dua ya. Itu juga sunnah, cuman kita jarang. Rata-rata sudah tadi Hal Ata dengan Sabbihis. Ya ini memang kada handap, cuman kada panjangnya masih normal aja ya. Intinya di situ. Rasul contoh memberikan contoh kalau sembahyang itu lawas, kalau khutbah itu pendek. Inna min mi'atir rajul kisaruhu fil khutbah wa tuluhu fis salah. Itu kalau kada salah hadisnya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la ya'nafu wa la yastaghfiru, dan adalah beliau tidaklah bersikap kasar. La ya'nafu, tidak bersikap kasar, wa la yastaghfiru, dan juga kada bersikap sombong. Jadi bisa juga ya'naf itu sombong, bisa juga diartikan angkuh. Lalu kemudian yastakbir itu penguatan daripada makna yang sebelumnya. Istikbar itu sombong. Tidak bersikap sombong, ayyamsya berjalan beliau ma'al armalati, bersama dengan para janda tuha tapinya kada supan. Tapi kalau berjalan lawan janda anom lain pulang. Ini fitnah, kalau ini sudah ini fitnah. Zaman sekarang berjalan lawan janda hati-hati.
Apalagi tadi jandanya, maaf, janda anom, hati-hati fitnah. Padahal kan salah satu yang perlu diperhatikan, janda-janda itu perlu diperhatikan. Cuman tadi ya itulah fitnahnya lebih besar. Perhatian lawan janda nang anom-anom nang tuha kada diperhatikan, ini jelas sudah ada tujuan tertentu. Sudah anom bunga sulang, masya Allah rajin banget membantui. Tapi mbahnya janda nang tuha nini kada tapi diherani. Ini ada udang di balik, ada maksud sudah ya. Padahal dianjurkan memang memperhatikan para janda itu. Dan Nabi kada supan berjalan dengan orang janda nang tuha, orang nang isanya perlu bantuan kada apa-apa sini. Wal miskin, dan berjalan dengan orang-orang yang susah tadi. Wal abdi, dan berjalan dengan hamba, hatta yaqdiya, sehingga sampai menunaikan lahu untuknya hajatahu, akan keperluannya. Terdapat orang tuha di pasar, nini cu gani aku pang maangkat ini tuha kayak apa mau kau menolongi. Anu minta maaf nih lah ulun hendak harujuan, padahal kada harujuan gengsi menolongin ini. Tapi ada bebinian pina manis, masya Allah, janda belak, ding tolong ya kan bang ding. Ha inggih kayak kemana pian hendak pulih ulun antarakan. Allah jelas sudah. Hujan ini datangin ini orang dah putakan sini nyawa lah jadi den. Pilih-pilih. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala anhu kanatil amatu, adalah salah seorang budak perempuan min imai ahli Madinah, daripada budak-budak perempuan penduduk Madinah, la ta'khudhu bi yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, memingkuti, memegang dengan tangan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan beliau yang mulia dipingkuti oleh budak. Ini luar biasa kan, orang terhormat, orang mulia, sekalinya ada budak datang memingkuti tangan sidin, minta tolong, ditarik pulang, diumpati sidin nih. Fatantaliku bihi, kemudian berjalan atau berangkat bihi dengannya, haitsu sya'at, kemana inya mau, diumpati sidin. Kenapa minta tolong tadi? Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman dahulu itu kan gengsinya itu tinggi. Orang jahiliyah, orang-orang Arab itu gengsinya tinggi. Inya kalau berjalan berkuda, lalu kemudian ada barang nang tegugur dari kutunggangannya tadi, itu kan akan mengambilnya, biarkan aja. Gengsi berturun daripada kuda mengambil barang itu. Saking luar biasanya apa tingginya. Nampakan nang tergugur dari tunggangannya itu dibiarkan aja sudah. Sampai seitunya. Coba kalau kita berkendaraan, kopiah aja tergugur berbuling, mengambil pulang. Padahal kopiahnya sudah buruk benar juga. Tapi seandainya orang Arab kan mereka gengsi. Nah ini Rasul dengan mau dipingkuti oleh budak, ditarik, dibawa pulang ke tempat yang inya kehendaki supaya ditolongi, dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi, wa an Anasin aidan radhiyallahu taala anhu anna imra'atan, bahwasanya seorang bebinian ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kemudian berkata bebinian tadi lahu kepada baginda Nabi, innali ilaika hajatan, sesungguhnya aku kepada pian, bahasa kitanya, sesungguhnya aku kepada engkau ada perlu. Innali ilaika hajah, aku ada perlu dari kamu. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, ijlisi fi ayyi turukil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Pian duduk di mana pian hendak ulun duduk, lawan pian ulun akan datangi pian.
Ijlisi, duduklah pian. Fi ayyi turukin, di jalan mana di kota Madinah syi'ti yang pian hendak, ajlis ulun duduk, ilaiki kepada pian. Jadi di mana pian berdiam ulun datangi kan di mana? Ya. Padahal kan aja alamatnya. Nah, kalau ini Pak kirim aja GPS pian di mana? Karena ulun datangi. Segitunya luar biasa Rasulullah berkhidmat kepada orang, tawaduknya. Padahal makamnya Rasul, kedudukan Rasul sudah sangat tinggi, luar biasa. Maka kita pun juga dengan mempelajari akhlaknya Rasul, tawaduknya Rasul, mudah-mudahan Allah memberikan kita juga akhlak yang mulia, bisa bersifat seperti sifatnya Rasulullah, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mahabbatahu, Allahumma rzuqna mahabbatahu, Allahumma habibna ilaih wa habibhu ilaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Cukup sampai di situ dulu. Selanjutnya insyaallah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla bin nas. Ini ada pertanyaan apa tadi? Assalamualaikum guru. Guru, apa hukumnya? Apa hukum bacaan waktu salat berjamaah nyaring-nyaring sampai orang dihiga terganggu? Kayak apa hukumnya guru? Ini sudah rancak ulun jelaskan, sudah sering ulun sampaikan ya. Kita makmum walaupun dalam salat jahriyah, salat nang dinyaringakan, maka kada dianjurkan bacaan nyaring, cukup sebatas kita mendengar. Wajib kita mendengarkan sesuatu nang wajib, sunnah kita mendengarkan sesuatu nang sunnah. Jadi maksudnya kayak qiraah Fatihah itu kan wajib rukun, maka kita mendengarkan ke telinga kita, sebatas mendengarkan ke telinga kita itu hukumnya wajib. Kada dianjurkan nyaring sampai orang tetangga dihiga mendengar tuh kada. Cukup kita nang mendengar sampai di situ aja. Kalau seandainya menyaring lalu kemudian orang lain dihiga terganggu, apalagi sampai semasjidan selanggaran terganggu, ini hukumnya sudah haram. Dalam sembahyang menyaring, yang dianjurkan menyaring itu imam pun sebatas memang kayak membaca Fatihah, membaca surah, itu dinyaringkan. Takbir intiqalat, takbir untuk berpindah dinyaringakan. Tapi untuk wirid-wirid nang bacaan-bacaan nang sunnah, maka kada dianjurkan menyaring, segemet-gemet aja supaya kada terganggu. Apalagi maaf kalau orang tuha bacaan sidin kan sudah tuha, dak ada orang nyaring bacaan tak kubal-kubal, sidin bacaan tak puntal-puntal jadinya. Nang anum gintu puntal jua, apalagi nang tuha. Maka dengan menyaring seseorang dalam berjamaah menjadikan orang terganggu, ini jadi wasilah membantu setan untuk mengganggu orang beribadah. Di dalam fikih itu disebutkan kita membaca, ini dua sembahyang, kita membaca Al-Quran di masjid atau di musola yang memang dikhususkan gasan orang sembahyangan, lalu membaca benyaring, kemudian nyaringnya ini mengganggu orang, maka hukumnya haram benyaring bacaan. Kadosa mengganggu orang sembahyang, mengganggu orang nang guring di masjid, disebutkan pada orang guring di masjid, lalu kita bacaan nyaring terganggu orang guring ini, kada boleh sudah. Apalagi terganggu orang sembahyang. Maka cukup sebatasnya. Memang kadang-kadang was-was, asa kada puas dia amun gemet ulun. Loh, kita itu bukan masalah puas dan kadanya benar atau kadanya sesuai kada lawan petunjuk lawan syariat itu. Kalau menurut akan hati puas itu kada apa ya? Hawa nafsu jadinya.
Justru sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu, sifatnya hawa nafsu itu yang harus kita lawan. Disuruh nyaring ikam biar nyaman semantap sembahyang ikam, lawan itu adalah hawa nafsu kita, dan hawa nafsu harus dilawan, jangan dituruti. Jadi ini untuk siapapun ya. Karena tentu ada aja orang yang menyaring niat, dan ini kada sadar kadang-kadang perasaannya biasa aja padahal itu nyaring bagi orang terganggu. Nah, orang mungkin ada menagur rasa kada nyaman, jadi ya sabar ya. Timbul ulun yang jadi kena di sini. Menjawabkan ya. Tapi memang harus disampaikan seperti ini ya, supaya paham. Jangan menyaring-nyaring. Tugas menyaring itu adalah imam. Kalau kita makmum cukupnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting telinga kita sendiri mendengar sudah cukup itu. Nah, kalau hendak menyaring juga, majulah jadi imam, silakan. Ya, merasa kada puas jadi imam, silakan. Ya. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai jadi wasilahnya setan untuk mengganggu orang beribadah. Setannya kada mengganggu lagi, udah setan cukup sudah kok, duduk aja santai, ada aja sudah menggantikan tugas aku. Ini sudah orang yang menyaring-nyaring itu kenapa? Mengganggu orang lain. Maka jangan sampai kita beribadah tapi menjadikan orang lain terganggu juga dalam beribadah. Kita beribadah hendak mendekatkan diri kepada Allah, tapi jangan menjadikan orang yang beribadah juga jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beribadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah jelas saja kalau masalah ini, ulun yakin aja. Hanya saja memang ada orang-orang tertentu yang memang ini sudah terbiasa. Jadi ditagur sudah berkali-kali, tetap mungkin dalam beberapa hari kawat, tapi kena terbulik pulang. Ya, karena sudah apa ya, sudah kayak mendarah daging, jadi sulit. Kecuali yang menagurnya tiap hari juga memuyak pulang, sama-sama memuyak, inya muyak, nama menagur muyak. Nah, kalau mau seperti itu, tapi kalau kita kan menagur paling sekali dua kali itu sudah, inya ibu boleh pulang. Karena apa, sudah terbiasa. Kayak orang was-was itu ngalih dibuangi. Kalau kada orangnya sendiri memang ada keinginan kuat. Biar diberi banyu beember-ember berderum-derum pian. Kada mau hilang was-was, namun kada inya sendiri nang memang ada keinginan kuat untuk menghilangkan was-was. Kalau sudah ada keinginan maka insya Allah akan hilang. Tapi kalau inya masih maharagu was-wasnya, biar dinasehatin dia pak udah mau hilang. Ditambahi jangan, oh ditambah-tambah. Itu penyakit yang mana dasarnya adalah jahil, kada tahu. Ditambah memang diturutakan, seharusnya dilawan diturutakan. Ya. Nah jadi itu tadi berkaitan dengan menyaring dalam sembahyang. Maka bagi yang terbiasa nyaring ini hendaklah dikurangi ya. Baik di luar sembahyang, kebacaan kita berwirid juga sama. Kita ini kan kalau aslinya wirid itu nyaring ketika memang jamaahnya ini belum bisa lagi berwiritan, maka si imam menyaring untuk apa? Melajari supaya makmum mengumpati. Tapi kalau makmum sudah bisa aja berataan, maka imam pun kada menyaring, berdiam aja. Subhanallah. Paham aja kalau subhanallah sudah kadusan subhanallah subhanallah subhanallah. Ini kan kalau orang kada bisa suruh mengumpati, tapi kalau orang bisa aja subhanallah, memberi informasi dia subhanallah alhamdulillah. Nah, tapi karena kebiasaan kita sudah terus berwirid nyaring, bahkan sudah nyaring bemek pulang nih, jadi akhirnya terbiasa seperti itu. Selama memang kada mengganggu, kada ada yang merasa terganggu, maka kada apa-apa insya Allah ya. Tapi kalau ada laporan ulun terganggu dengan wiritan pian, nah ini mau kada mau kita harus memang mengalah. Jangan mengarasi, wah itu aja kayak setan aja kalau kamu dengar orang berwirid. Bukan masalah itunya. Memang kalau kita beribadah tapi mengganggu orang lain, jangan juga ya. Sekiranya ya, kadang-kadang niat kita baik, kita menyaring supaya orang mendengar. Tapi kalau seandainya orang jadi terganggu, mendengar itu jadi terganggu, maka niat baik itu kadang menjadikan wasilah pembolehan terhadap apa yang kita gawi. Niatnya bagus.
Tapi ini kan ulun kada mengkritiki apapun, cuman ya seperti itulah dalam fikih. Jikalau memang jamaahnya belum bisa, maka terus kita menyaring. Tapi kalau sudah bisa aja, kan penyaringan lagi. Karena kita sudah menjadi tradisi, kita berwirid bersama-sama, maka kebersamaannya itulah yang jadikan kenapa kita tetap dibiarkan aja. Supaya ada persaudaraan, rasa kebersamaan berwirid. Tapi kadang-kadang berwirid juga pulang ada yang berbeda, ada yang sikong berdahulu cepat tuntung, ada yang sikong lambat. Jadi akhirnya ini timbul nang terdahulu asa gerigitan, lo nang lambat asa sarik lo laju. Coba nanya orang berwirid, jangan nyawa nang lambat benar. Nah, akhirnya pulang gara-gara berwirid berdauran pulang. Timbul sikong gitu nyawa laju lambat entar berwirid sudah. Ya, masalah seperti itu sebenarnya masalah ya apa istilahnya, masalah furu'iyah yang kada perlu diputarkan. Yang hendak berwirid silakan, tapi yang penting jangan mengganggu. Yang kada berwirid juga silakan, tapi yang bagus tetap adalah berwirid sembahyang. Coba jangan sampai tadi mengganggu kepada orang lain. Ya. Lingkungan kita sudah terbiasa, alhamdulillah kan di depan yang terganggu kalau kata wirid nyaring itu karena sudah terbiasa mendengar. Tapi di daerah tertentu kalau pian menyaring sedikit aja protesnya. Kalau kita lingkungan, alhamdulillah lingkungan kita ini kan menerima aja. Ada daerah perkomplekan, daerah yang mana orang itu nang kada terbiasa mendengar wirid, ini mendengar wirid nyaring itu langsung datanginya. Minta maaf tolong jangan nyaring gemetik. Kenapa? Memang itu bujur hak ini ya. Jadi mau kita harus mengalah ya. Begitulah dalam beribadah pun kita ada aturan, ada tata cara supaya ibadah kita itu kada seenaknya, semaunya aja, kada mengganggu kepada orang lain ya. Itulah jawaban yang ulun bisa berikan dari pertanyaan yang tadi, semoga bermanfaat ya. Sebutin aja Allah, ada lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.